Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamat malam, kembali berjumpa dengan saya Nofri Simanjuntak. Kali ini video keempat, saya rekam sebelum market open di hari Senin di FX Gold Coffee Shop, di mana kita akan membahas mengenai pair USD JPY dari mulai trading plan yang mengandung trend, support and resistance, sampai skenario entry exit untuk trading tanggal 11 sampai dengan 15 Juli, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sebelumnya saya sudah berbagi mengenai pair Euro USD, Gold, dan juga GBP USD. Jangan lupa untuk menyaksikan dan mendapatkan link-link video sebelumnya itu Anda bisa ke YouTube Anda, di sebelah kanan atas ada bulatan kecil dan di tengahnya huruf I. Anda klik saja, maka Anda akan menemukan link-link tersebut. Dan saya juga mengingatkan kepada Anda, kalau sekali lagi Anda mampu untuk belajar secara mandiri, silahkan lakukan. Tetapi jika tidak mampu belajar mandiri, carilah mentor dan jangan sampai Anda mau irit tidak keluar biaya sama sekali, tetapi malah babak belur. Karena saya menemukan banyak sekali orang yang sayang mengeluarkan uang untuk belajar berlatih, tetapi royal membuang uang langsung trading buka account real, baik itu di broker lokal dan di broker internasional. Sekali lagi, ada satu hal yang lebih mahal daripada belajar, dan itu adalah kehilangan uang. Seperti biasa, kita akan mulai dari analisa sentimental dengan melihat data COT. Kalau Anda perhatikan pada tabel, untuk mata uang yen, kecenderungan institusi besar masih dominan memegang posisi long, dan itu selisihnya jauh sekali dibandingkan dengan short, yaitu 71% short, 29% itu long. Dari sini kelihatan bahwa mata uang yen itu masih melemah terhadap mata uang khususnya USD, karena kalau kita bandingkan secara langsung dengan USD sehingga menjadi pair USD JPY, maka posisi USD-nya itu long 79%, sementara short-nya 21%. Sehingga dengan demikian kesimpulannya belum ada perubahan yang signifikan sampai berbalik short-nya menjadi lebih kecil daripada long-nya pada mata uang yen, sehingga USD JPY secara sentimental trennya itu masih bearish atau downtrend. Sekarang kita masuk ke teori range. Kita melihat bahwa pergerakan rata-rata USD JPY per minggu itu 280 pip. Minggu lalu hanya bergerak 178 pip atau hanya 64% saja. Ini kemungkinan besar karena pair USD JPY itu sendiri sudah bergerak kencang, terutama di minggu-minggu sebelum NFP berikut dua data yang lain disampaikan. Sekarang kita masuk langsung ke analisa teknikal dengan melihat trading view. Seperti biasa, kita metodenya top-down approach dari mulai time frame yang lebih besar, weekly, turun ke daily, dan juga ke H4. Sebelumnya perlu saya tambahkan juga bahwa seperti biasa di Kamis genap, yaitu Kamis 2 dan 4 tanggal 14-28 Juli, saya akan memberikan Zumba edukasi berseri gratis bersama FBS,
di mana kali ini registrasinya itu satu untuk 2 event edukasi, yaitu Anda bisa ke www.bit.ly/zoom Juni 22. Di situ nanti Anda bisa memilih salah satu saja atau dua-duanya, yaitu tanggal 14 dan 28. Materinya kali ini mengenai price action yang ketiga, itu kita bicara mengenai fase-fase di dalam pergerakan harga, baik itu dengan Dow teori atau juga Wyckoff teori. Sekali lagi, registrasi jangan sampai ketinggalan karena tempat terbatas hanya 100 seat saja dan ini adalah online. Kita lanjutkan, kalau kita lihat di weekly bahwa tren USD JPY itu sangat kuat sekali naiknya dan ini sudah breakout dari history high sebelumnya. Sehingga dengan demikian, kalau ini history high sebelumnya saya buat menjadi sebuah area, tadinya resisten di breakout menjadi support baru, sehingga kalau terjadi koreksi, saya perhatikan penurunannya tidak akan terlalu tajam, dan kalaupun penurunannya cukup banyak, itu kira-kira ke history high ini saja, yaitu sekitar 131.36 sampai 40. Kemudian kita turunkan ke daily, ini sama saja trennya turun, tidak ada koreksi yang akhirnya membuat terjadi pembalikan tren di time frame yang lebih kecil. Jadi dengan demikian, baik itu weekly atau itu juga daily, tren USD JPY masih turun. Sekarang kita lebih tajam lagi, masuk ke H4. Kalau kita perhatikan di H4, saya sudah membuat area support and resistance, area demand dan supply. Dimulai dari sini, ini berarti ada potensi kalau sampai naik ke sini, maka terjadi yang disebut chart pattern head and shoulder, dan konfirmasi untuk entry head and shoulder adalah jika sudah breakout neckline. Saya menganggap bahwa neckline-nya ini, jadi perhatikan trend line yang saya tarik dari low ke low ini, jika di breakout, maka itu merupakan konfirmasi terjadinya chart pattern head and shoulder. Kalau umpamanya Anda mau entry dan itu sifatnya konservatif, maka tunggu breakout neckline ini, kemudian kembali dia naik ke atas dan lakukan sell di sekitar trendline ini. Ingat, sell di sini melawan tren, artinya kalau kita perhatikan tren weekly D1H4, jelas sekali USD JPY masih uptrend atau bullish. Nah, kalau kita mengikuti prinsip follow the trend by bidding, berarti kita akan mencari area-area support atau demand, di mana kita akan melakukan praktek-praktek buy, dan seperti biasa saya akan membagi dua. Pertama, konservatif, kedua agresif, di mana konservatif itu limit order dan agresif itu market execution. Kita mulai dari pending order buy limit. Saya menemukan area support di sini dan juga di sini. Untuk buy limit, saya melakukan trading plan buy limit itu di sini. Kenapa? Karena ini history low, kemudian juga low. Saya anggap ini merupakan sebuah area support yang cukup kuat menahan penurunan USD JPY atau UJ, sehingga nanti berpotensi membentuk chart pattern inverse head and shoulder, di mana ini kepala, ini bahu kiri, ini bahu kanan. Ingat bahwa di semua pending order yang saya lakukan, termasuk di pair-pair lain seperti Euro USD, Gold, dan juga GBP USD, tidak ada jaminan pasti kejemput. Ingat bahwa pending order limit itu adalah nawar, dan sama seperti kita belanja misalkan di pasar tradisional, kalau kita menawar suatu barang, misalkan mau beli, berarti kita inginnya di bawah harga pasaran, maka tidak ada jaminan pasti diberikan oleh pedagang. Oleh karena itu dalam trading pun sama saja, bisa saja order kita tidak
kejemput, di situ nanti akan ada pilihan, kita akan tetap mengacu kepada penawaran buy limit dalam hal ini USD JPY, atau kita melakukan penawaran dengan buy di harga yang lebih tinggi, dan itu bisa dilakukan dengan market execution. Untuk buy limitnya sendiri, saya akan melakukan buy limit di 133.48, kemudian SL-nya 100 pip, karena saya lihat pergerakan USD JPY saat ini cukup kencang, sehingga kalau 50 pip saja bicara swing, itu sering sekali kena stop loss. Dengan demikian, penempatan level stop loss-nya di 132.48, TP-nya 200 pip, yaitu di harga 135.48, sehingga RR-nya 1:2. Dan jika order ini tidak kejemput, itu Anda bisa perhatikan di area ini. Kalau misalkan terjadi bounce, terjadi reversal, baik itu di time frame H1 atau M30, baik itu chart pattern atau candlestick pattern, maka Anda bisa melakukan aksi buy di area sekitar 134.56 sampai 134.30. Untuk ini, SL-nya cukup 50 pip saja, kemudian TP-nya 100 pip, sehingga RR-nya tetap sama dengan pending order 1:2. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam trading tenang-senang, Nofri Simanjuntak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.